Ada orang komen sampai panjang banget ya di situ mengenai konten tentang Anies tidak bisa hafal dengan Pancasila, lalu saya jawab 11-12 dengan Prabowo. Nah, lalu ada orang yang komen kembali, Prabowo orang yang terbaik, putra bangsa terbaik, kata Gus Dur. Kemudian Prabowo orang yang amanah, jujur, tidak pernah korupsi. Kalau PDI itu sarang korupsi, ya, termasuk Ganjar katanya korupsi EKTP. Nah, begini bro ya. Mana tadi orang yang komen mengenai katanya Prabowo itu orang suci, ya, orang yang tidak pernah korupsi. Mas ya, tolong simak baik-baik, akan saya jelaskan. Kalau memang Prabowo itu tidak pernah ada kasus korupsi, kita tanyakan kembali ke Prabowo bagaimana tentang kasus Yayasan Super Semar. Yayasan Super Semar itu ya tahun 95 PNS, Polri, TNI rela dipotong-potong dimasukkan ke Yayasan Super Semar. Kegunaannya untuk apa saya no understand ya. Kemudian dirubah lagi oleh mertuanya Prabowo ya. Undang-undang tahun 97 itu dirubah kembali sebelum ada kejadian yang namanya kasus 98 ya. Jadi Prabowo juga mendapatkan jabatan secara instan karena dia seorang menantu Soeharto ya, walaupun itu berakhir dengan pecatan. Ya, begitu ya bro ya. Juga kasus-kasus satu orang-orang Gerindra katanya suci itu. Kenapa kita ada yang namanya kasus sara etnis agama di 98 yang disebarluaskan oleh Fadlizon? Siapalah di belakang-belakang itu semua ya, pasti saat ini ada ya terang sedikit orang yang selalu mengangkat akan terjadi kasus 98. Nah, kasus 98 itu diawali dari salah satu Samadikun Hartono, orang kasus BLBI dan sumber waras ketika itu supaya tidak terbongkar. Dan Samadikun Hartono melarikan diri menjadi buronan, tertangkap di negara Shanghai. Ya. Kemudian berperanlah yang namanya Fadlizon. Fadlizon di situ ya bikin huru-hara etnis dan sebagainya untuk menutupi ini. Siapa bilang itu yang namanya Prabowo suci tanpa segala macam? Kemudian ada selain Samadikun Hartono yang diselamatkan oleh Prabowo dan Fadlizon sebagai pelaku yang namanya kasus BLBI. Ya, ada salah satu mantan gubernur BI yaitu siapa namanya itu Sudrajat ya Jiwandono. Sudrajat Jiwandono pada waktu itu masih menjabat gubernur BI. Dan Sudrajat Jiwandono ini ya melakukan bagi-bagi money di anggota DPR ya, ketahuan, agar upaya yang namanya Soeharto itu ya bisa mengajukan utang IMF kurang lebih 1.500 triliun kala itu ya. Jadi siapa saja yang diselamatkan oleh Prabowo dan Fadlizon itu salah satu ada Samadikun Hartono, ada Sudrajat Jiwandono ya, mantan gubernur BI ya. Ketiga, ada yang namanya Burhanuddin Abdullah sebagai apa namanya, sekarang ini semua orang-orang itu masih aktif ya. Kalau yang Sudrajat Jiwandono menjadi jubirnya ya, Dewan Penasehat dari Gerindra ya, Dewan Penasehat. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Burhanuddin Abdullah ya, yang kala itu dijadikan oleh Prabowo sebagai gubernur Jawa Barat. Terjadinya kasus
yang namanya penjarahan segala macam ini berawal dari sini loh, ya. Upaya orang-orang Prabowo dan Fadlizon, ya, kasus sumber waras, kasus yang namanya BLBI itu tidak diungkap, begitu. Karena pengguna BLBI ini 22 data aja masuk ke Cendana. 41 data lagi masuk di berbagai kalangan. Ya, itu yang kita ketahui data tersebut. Masih banyak loh. BCA. Terus ada bank apalagi itu Bukopin, ya, Asia Pasifik itu, ya. Ada semua. Paling besar itu di BCA kala itu. Nggak mau dibongkar. Siapa aja yang megang-megang uang-uang BLBI ini, ya, mungkin bisa jadi ada orang yang teriak-teriak bohirnya Anies belakangan ini, ya. Yang satu lagi ada yang namanya Bekli, Pak Tua dari baju kuning juga, ya, Bekli. Nah, ada pengguna-pengguna yang namanya bank likuidasi bantuan bank ini, ya. Ada yang dari Lipo Cikarang, ada yang dari pokoknya berbagai macam deh. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Surabaya, di Jogja, ada juga yang di Medan. Banyak loh, ya, kalau saya uraikan itu, ya, banyak sekali. Ada juga yang suami istri loh terlibat, ya. Terus melarikan diri pula dia menjadi warga Singapura. Kenapa orang-orang yang di zaman SBY itu setiap kabur ke Singapura, ya. Juga ada siapa tuh yang di Tangerang itu pemakainya yang lebih ini, nanti saya buka lagi, ya, dokumentasinya, ya. Nah, inilah bro, kerusuhan sering terjadi di 98 itu, ya, berawal kan dari situ. Orang yang ingin menyelamatkan supaya kasus BLBI itu tidak terungkap. Dari Gerindra, bos, ya. Salam waras, baru tahu, ya, baru tahu bagaimana Yayasan Super Semar, bagaimana kasus 98, penyelamatan Gerindra terhadap para mafia pengguna BLBI terutama. Terus saya bisikin, salah satu orang yang masih aktif sekarang ini ada di MPR loh, ya, itu Besan. Salam waras.